Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Jadi makanya ini pentingnya ngaji Quran. Saya mohon, nah ini BG, ini BSG. Setidaknya kamu lihat didikte Quran lah pikiran kita mulai dulu itu Allah sudah membayangkan, dan itu pasti terjadi. Ada kelompok sing wa akharuna atarofu bidzunub. Sebenarnya atarofu bidzunubihim falam yuharrim halalan wala yuhallilu haraman. Sebenarnya itu kaidah di fikih itu. Kamu jangan pernah menghalalkan yang haram, jangan pernah juga mengharamkan yang sudah. Kalau salah atarofu bidzunubihim. Makanya di antara aturan istighfar gimana? Kita Rabbana dzulamna anfusana, itu aturan istighfar. Kamu merasa salah dulu. Misalnya saya jadi pegawai negeri, misalnya saya Pak Zarkasi ini di Kemenak, mungkin kerjanya benar, atmosfernya benar, semuanya benar, tapi tetap saja salah. Kamu itu dipinterkan itu supaya idza roja'u ilaihi wal yunziru qaumahum idza roja'il malah gak roja'u, malah roja'u ila departemen. Dalam kebenaran kita pun pasti ada salah, apalagi dalam misalnya saya datang ke Jakarta gini kan ya benar, datang ke sini ke Begit, kon mulang, sampean dengarkan ya benar. Tapi tanyakan anak saya yang di rumah yang kelas 3. Bapak kenapa sih ke Jakarta? Salah cara dia. Dan nanti kalau Allah lebih melihat anak saya, hanya anak kecil yang nggak berdosa, saya tetap salah ke sini. Meskipun dosa saya ditanggung sampean. Artinya dalam kebenaran saja ada kesalahan gitu loh. Nah, makanya kalau donga atau Rabbana dzulamna anfusana. Nah, makanya urutan pertama i'tarofu bidzunubihim. Nak salah aku ngaku. Oh, salah berargumentasi. Salah ngotot. Kok Joko-Joko tua itu salah ngotot. Skandani nak nikah sunah Rasul cek ngotot ya. Itu kan zaman dulu. Kalau sekarang harus mapan dulu, kalau enggak kakean teori no. Skandani kene utlubur rizqa binikah niku riyen ye. Ribet. Wah, yang ngandani santri saya gitu, teori ya. Kan kalau di santri lanang kuatah mbak kata ibu ben rapi rayu buan. Nanti kadani malah berargumen. Mulai santri-santri semangun kota ini, teori tok ya. Coba namanya tak kandani, kon tawakal ra mikir pekerjaan, gak iso kan ke santri kota ra iso. Nah, santri di iso bajar kasih. Kandani sing ngandel kon tawakal. Santri kota ra iso. Gimana? Wes mlaku-mlaku gak go ATM rawani. Gak go HP rawani. 2 kilo lupa ninggal ketika milih kembali. Cepet sih kalau ada apa-apa gimana ini? Padahal dulu berhari-hari gak bawa HP. Jadi nah makanya wa akharuna itu nomor 1 ukurannya i'tarofu. Karena kelakuannya piye? Jenis ini kelakuannya kholatu amalan sholihah wa akhara konser ya kok ngarep, kok ono selawatan ya kok. Wah. Ono artis wayu delok dosokan, ono kiai melok dosokan salaman. Jare malaikat iki penggemar sapa ya? Iki penggemar artis, penggemar kiai. Ya sama-sama hero. Kepen roh artis yo wani dosokan, kepen roh kiai yo wani. Nah terusannya aja tapi itu menggembirakan, tapi asal wahu. Jadi ya muka-muka pengiran nyepura, tapi kelasnya ya muka-muka. Kelakuan ini itu tidak bisa dipastikan. Kelasnya ya muka. Beda kalau haladul walati jaratun tunjikum min adzabin apa? Alim itu untuk minuna fil harus waktu jadi namanya alim terus. Nah itu makomnya langsung yaghfir lakum. Warna itu kelas tinggi itu mesti langsung yaghfir tuh. Nah yang kelas ini ya asa. Asa itu sampai lah. Sekali aja langsung mesti nek kok ayate asa kok. Asa yang menawa-menawa. Menawa-menawa. Lah itu banyak kepentingan. Tapi yang jelas itu asa ya, semoga ya tadi menawa aja. Ya jadi ini jelas ya, supaya maksud saya baca ini tak niati dari rumah supaya kita melihat beberapa kelompok di Indonesia itu ya ada kaget. Mulai dulu yang yahlidul qola ya ada, yang yuzirul bughdo ya ada, kelihatan keras, nggak suka maksiat juga bagus. Masa maksiat disukai kan ya tidak baik. Yang nggak jelas kayak orang Jawa, nggak melok-melok ya mulai dulu ya ada. Makanya ini jenah harus matur nuwun sama saya.
Karena perilaku kebetulan yang ternyata punya dalil. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau setelah ini terus, wah ada dalilnya. Di Ihya. Halaman berapa? Pokoknya kata Gus Pak ada. Ya, jadi ini terusan ketiga ini yang semoga kita bisa niru ya. Karena itu cerita Wali Songo, versi kiai, versi film, versi buku semuanya sama. Tambah ngelihat maksiat, tambah tertantang kasih sayangnya sehingga terus sampai bina kayak gitu ya. Versi film saja yang kamu tahu mungkin versi film. Gambarannya Wali Songo itu masya Allah, sabarnya, teladannya. Uswoi masya Allah. Darani wuduwe raup. Darani syahadatane sekaten. Soal darani jimat kalimat sotu jimat syahadat itu maksudnya itu. Wong itu kudu de merah delimo itu dalimo. Dalimo ya tauhid. Itu kata Mbah Mun itu orang dulu malah gua golek merah delimo akeh aduh ribet. Merah delimo itu maksudnya dalima. Orang itu harus berpegangan dalam surat Ikhlas tuh. Qul huwallahu ahad. Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad itu kan diakhiri dal sampai 5. Dal-dal yang di kulhu itu yang di akhir-akhir itu kan 5. Maksudnya itu saiki urung iso liyane lah sementing itu dal 5. Maksudnya tauhid ini benar dulu apa? Tauhid ini benar tuh. Karena itu telaten datangi tempat maksiat. Tidak gambaran di film-film itu. Dulu gambaran film-film kuno juga sama kan, ada warung, terus penjaganya gitu, yang datang kuda. Dulu ya gambarannya ada gitu. Sekarang ya nggak ada lagi, banyak ya. Jadi dulu ya banyak sama lah. Untuk ukuran zaman itu ya banyak sama. Tapi telatennya. Orang Jawa bilang apa ya dituruti. Darani sloko laila. Sloko itu maknanya suluk gitu. Bahasa Jawa jadi sloko. Nak darani ya tadi kayak di Jogja itu ada sekaten itu dulu kata cerita-cerita itu Kalijogo ngadakan satu konser wayang yang boleh nonton yang bayar tiket. Lah tiketnya itu baca apa? Syahadat. Terus darani sekaten dari kata apa? Syahadat. Ya dituruti orang kok terus ini gak susah ini. Kamu benarkan sinnya syahadatain. Kamu itu ada saja. Oh dia ya nyaran ya. Ya susah. Ya ini jelas ya supaya apa kamu ingat betul bahwa ini ndak gaweane Gus Ba, gaweane Papa di sini mulai dulu di Ihya ini ya yang jelas ikut kita Bu Adabil Ulfah wal mabuk di jalan. Itu dia melakukan kemungkaran jelas mabuk. Kadang-kadang ibunya itu solihah, keluarganya soleh, ikut majelis taklim. Dia mungkin tersiksa karena keluarganya mabuk. Atau mereka keluarga tersiksa anaknya mabuk. Tapi tersiksanya hanya mabuk saja. Tapi gara-gara kamu nahi mungkar secara serampangan, kamu tegur malah dosanya bunuh Anda. Ini namanya apa? Nahi mungkar sing yu'addi ila ma huwa akbahu minhu atau angkaru minhu atau syarrun minhu. Kamu nahi mungkar tapi tanpa perhitungan sehingga melahirkan mungkar yang lebih dahsyat yaitu pembunuhan. Nah, di antara syarat kewajibannya nahi mungkar itu aturannya jangan yu'addi ila mungkarin sing akbaha minhu atau syarrun minhu. Jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih apa? Buruk. Ketika keluarganya dengar anaknya mabuk mungkin masih bisa mentoleransi, tapi kalau dengar bunuh kiai atau bunuh orang yang sangat dihormati karena ditegur lebih tersiksa. Begitu juga misalnya ada orang yang sering datang ke masjid itu berjamaah sholat, tapi pakaiannya masih agak-agak gimana gitu. Cara papa ngerti agak gimana gitu. Nah ternyata kalau ditegur malah nggak sholat. Nah ini kan kita punya perhitungan nih. Kalau ditegur nggak sholat, kalau dibiarin tetap sholat, mendingan nggak negur. Asal di hati kamu jangan-jangan nanti gak ada pemandangan kalau ditegur lah itu yang mulai masalah kan. Tapi sebetulnya itu mulai masalah itu hadun nafsi kalau perhitungannya gitu hadun nafsi. Tapi kalau perhitungannya selama masih Islami dengan perhitungan hak wa rasuli, insya Allah itu ditoleransi. Ya ini jelas nanti kalau yang punya kitab Ihya jelas ikut babnya kitab Bu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Ya jadi nanti yang kitab naskahnya beda. Itu di Ihya-nya ikut apa? Kitabu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Bab cara merasa empati, kasih sayang. Itu di situ saya pernah baca khatam dan mengajarkannya juga berkali-kali.
dan muasalah saya dengan ulama-ulama dulu yang sudah meninggal, itu di situ Imam Ghazali kalau dalil itu gini, sampai begini ekstrimnya. Mungkin bagi orang awam tidak ekstrim, tapi bagi ulama itu ekstrim. Fa inna wa ta'ala qadim tanna alaina bi nikmatil ulfah was suhbah. Isqala wa allafa baina qulubihim. Jadi kebencian itu tidak termasuk nikmat yang dihitung Allah. Yang dihitung Allah termasuk kenikmatan itu wa allafa baina qulubihim. Jadi mu'alafah, merasa nyaman dengan teman kita, saudara kita, meskipun beda ormas, beda kultur, beda apa, itu bagian dari kenikmatan. Jadi jangan mentang-mentang kamu demi nahi mungkar terus adanya kebencian. Itu di Quran jelas, nikmat itu dihitung termasuk pemberian Allah terbesar itu wa allafa bainakum. Bahkan Allah ngendikan law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Rasulullah yang kesayangannya Allah saja dibayangkan Muhammad urusan cinta kasih, urusan kasih sayang, urusan saling mencinta. Andai kan kamu biayai, andai kan negara menggelontorkan APBN untuk rekonsiliasi nasional itu tidak bisa. Karena ini urusan hati. Kamu bisa tak kayak sak miliar seneng wong elek, enggak bisa. Atau ora usah dibiayai wong ayu. Susah sekali itu. Kamu bisa seneng orang yang enggak pernah berbuat baik sama Anda, enggak bisa. Tapi walakin Allah allafa. Kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya bisa. Kita kadang mencintai orang yang enggak pernah berjasa sama kita. Kamu punya teman yang sering takdir kamu enggak pati cocok sama orang yang enggak pernah naktir kamu seneng. Kalau Allah sudah alqal mahabbah, siapa yang bisa mengendalikan kehendak Allah? Kamu punya teman mulai SMP, SMA tidak bisa senang, ketemu pertama di bus senang. Yang bisa ngatur itu siapa kalau nggak Allah? Meskipun cara kaidah witing Krisna jalaran kulino, tapi Allah menghendaki pandangan pertama senang, pandangan 9 tahun bosan. Nggak kurang cara kalau makanya para ibu-ibu harus berdoa ya Allah ya muqallibal qulub. Sabit qalba zauji ala mahabbati. Jadi itu kalau nggak didoakan wah bisa hilang semua itu tuh. Suaminya nggak mau berdoa gitu, karena takut kurang variasi. Tapi ini cerita cinta, cerita ulfa, tidak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, tapi walakin Allah allafa. Jadi kalau urusan, pokoknya jenengan harus syukur. Bawaan saya melihat sampean anak-anak BG itu cinta. Padahal nggak jelas asal usulnya piye. Terus. Tapi saya sudah 4 tahun kalau 5 tahun ngajar di sini. Dia di Jakarta katanya harus sih. Akhirnya harus. Itu bahasa keangkuhan harus. Karena kalau di kitab fikih itu ijabu malam yajid termasuk dosa besar. Karena berarti musyarrik apa? Ya Pak Sarkasi ya. Iya di Sulam Taufik jelas termasuk dosa besar ijabu malam yajid. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mergo fa anta musyarrik. Berarti kamu bikin syariat baru. Karena sudah ada mandubat, ada masyru'at, ada syariat ini sudah sempurna. Faman aujaba ma lam yujibhumu wa rasuluhu fa huwa musyarrikun. Dari berarti dia musyarrik baru. Bahasa karsanya kayak ngaku nabi baru. Sudah tak maafkan santai. Tapi secara fikih jelas sampai lihat di Sulam Taufik termasuk minal kabir apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Musyarrik ya musyarrik, bukan tukang bikin syariat tapi ini musyarrik tukang yang di jalan begini. Di antara makalah yang ini contoh ini untuk anak-anak BG atau PSG, tak warai caranya jadi wong alim ini jujur saja nggak niat sombong. Saya tuh kalau punya makalah itu sampai begini. Ini itu satu makalah sebelum dicetak itu berupa buku ini. Ini begini modelnya. Jadi referensi yang sama tak tulis dari berbagai kitab yang berbeda. Dulu ketika Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair masih sugeng, tiap ketemu itu dicek. Itu dari kitab apa, jadi selain referensi secara mudawana, Al-Kutubul Mudawana, juga dikonfirmasi berkali-kali. Misalnya gini ya, orang sekarang itu nggak siap dakwai orang yang ahli maksiat. Dulu itu zaman Nabi dakwah itu malah nggak sekedar maksiat, masih kafir yang didakwai. Pertama Quran turun tidak ada qul ya ayyuhan nahdiyun, qul ya ayyuhal muhammadiyun, yang ada malah qul ya ayyuhal kafirun karena yang didakwai orang kafir. Jadi kalau kamu nyari dakwah yang sudah orang steril, sudah soleh semua itu orang Jawa nguyai segoro, sekaruan soleh kok bu dakwah. Jadi memang tantangannya dakwah itu ke objek yang kita nggak siap. Nggak siapnya mungkin kita beda agama, mungkin beda kultur, beda kesolehan tuh.
Ya, jadi ini tak baca beberapa makalahnya orang dulu. Ketika melihat saudara kita, teman kita, atau tetangga kita melakukan maksiat atau sedang maksiat. Tak baca Arabnya dulu mungkin sebagian, nanti itu mungkin biar barokah. Ini teks aslinya Imam Ghazali. Wa turuqus salafi qad ikhtalafat fi izharil buhdi ma ahlil ma'asi. Semua orang salaf berbeda-beda dalam memperlihatkan ketidaksukaan ma ahlil ma'asi. Tentu kita semua tidak suka perzinaan, tidak suka mabuan, tidak suka togel, tidak suka judi. Terus fa'in kulta ini yang mulai dialek gitu ya. Fa'in kulta itu andaikan ada satu pertanyaan, yaitu yang mulai halaman 20. Fa'aqallu darajati fi izharil bughdi al-hajru wal-i'radu wa qat'ur rifqi wal i'anah. Fahal yajibu dzalika hatta ya'siyal abdu bitarkih. Fa'aqulu la yadkhulu dzalika fi dhahiril ilmi tahta taklif wal ijab. Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atau al fawahisha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahabah maka yuhjaruna bil kulliyah. Dulu zaman Nabi juga banyak orang-orang yang masih mabuk, masih melakukan hal-hal yang buruk. Tapi mereka yang sedang maksiat atau baru berstatus fasik itu maka yuhjaruna bil kulliyah. Tidak begitu ditinggalkan saja atau asingkan begitu saja. Balkanu mungqasimina fihim ila man yazdidul qawla alaih. Sebagian sahabat kalau melihat orang yang mabuk, yang enggak benar, keras. Wa yuzhirul bughdalah, memperlihatkan tidak sukanya. Wa ila man yu'ridu anhu wa la yata'aradu anhu. Ini milik orang Jawa, ya tidak benci, ya tidak suka, pokoknya terus pasif. Semua corong Jawa gak melok-melok ya, itu. Nggak, biar sampean ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang Jawa atau orang Timur, orang Indonesia ternyata ada pembenaran di Ikhya. Meskipun kebetulan, kebenaran Anda meskipun kebetulan. Nah kali ini kebetulan yang punya dalil itu. Maksudnya sudah kebetulan sekarang dicarikan apa? Dalil. Kan lumayan kan supaya kelihatan pinter gak Pak Zarkasi gitu. Kali ini pinter dapat gaji. Jadi pinter ada dua. Pinter yang digaji Allah kayak saya, digaji negara gak Pak Zarkasi. Maka pasti kaya saya lah, yang gaji lebih kaya. Saya dulu tuh sering ngajar di Jogja, ketika boyong di Naruan, di Rembang itu teman-teman saya yang kerja di Jogja itu tanya gini, Pak, kok bisa ya? Habis gaji tetap di Jogja, pindah di kampung yang gajinya agak jelas. Ya jelas saya, kata saya. Kok bisa? Gajinya dia itu surga, gaji kamu paling 2 juta. Terus dia bilang, ya inginnya 2 juta dan surga. Rakus gak baik kan? Tapi Allah itu maha luas, masih nggak apa-apa ya, gaji di dunia, gaji di akhirat nggak masalah kan. Jangan insya Allah betul sudah. Artinya gini, ketika melihat kemungkaran ini kan saya bela Mbah Mun, makanya judul ini Al-Intisar lil Madhabi Syekhina, bela Mbah Mun, bela Pak Kuras, bela bapak kita sendiri. Kita tidak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif. Tapi secara referensi yang reaktif zaman dulu pun ada. Wa ilaman yuziru al-bughdalah. Ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya. Ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu. Mulai dulu ya ada. Ada yang tidak ngambil sikap. Nah ini sangat Jawa sekali. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'radullah. Ya, tapi kamu jangan terus bilang wah Imam Ghazali berarti NU kultural ya enggak. Imam Ghazali itu ada sebelum bahas Mas Ari. Nanti kamu ngait-ngaitkan Imam Ghazali punya KTA NU enggak ya? Enggak ini. Ya jelas ya, ada yang ngambil sikap apa? Yuzhirul bughda, memperlihatkan ketidaksukaannya. Ada yang ngambil sikap yu'ridu anhu wa la yata'arradu. Nah ini yang ketiga, ini yang persis Wali Songo ini yang ketiga ini. Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada orang itu melihat temannya maksiat, saudaranya maksiat, bawaannya malah tambah suka, tambah sayang. Karena itu dianggap sarana menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi baik. Ini yang ketiga, ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali Songo. Ini jelas ada ya kelompok ketiga. Artinya gini loh, kalau kamu melihat kiai atau sejarah Wali Songo yang empati atau membina orang-orang fasik dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang ini Islam apa tidak nahi mungkar. Kamu yang kurang ilmu ribet. Ini jelas ada takbirnya. Mulai ini Imam Ghazali loh, Hujjatul Islam. Orang punya gelar Hujjatul Islam. Bukan dokter, bukan profesor, Hujjatul Islam. Sedunia lagi, bukan versi kampus tertentu. Sedunia, diakui sedunia. Ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa? Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah.
Ada terusannya, wala yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Dan dia tidak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang maksiat. Jadi bawaannya malah yang duru ilahi bi'ainir rahmah dan tidak muqata'ah. Tapi tentu ya tidak muqata'ahnya karena niat bina ya, bukan koalisi. Bukan malah menik. Tadi kalau ada yang ke masjid masih pakaiannya agak gimana, dibina itu untuk lebih baik. Jangan takut kehilangan tontonan. Itu yang paling masalah itu. Hadu nafsi kalau itu. Kayaknya saya enggak lah, saya kiai. Ini cerita sampean, enggak cerita saya. Saya itu saking fanatiknya ilmu, ini cerita ya. Saking fanatiknya ilmu itu kalau hallnya bapak saya, karena kita keluarga pesantren, itu pengumumannya itu aneh. Tidak wajib hadir. Karena takut ijabu malam. Karena trennya pesantren itu gitu. Kalau alumni itu harus hadir pas hall atau pas pengajian mulut. Kalau saya karena fanatik ilmu itu nggak pernah ada undangan sampai sekarang. Saya niai sudah 2005 bapak. Sampai sekarang nggak pernah ada undangan. Karena takut ijabu malam yajib. Karena saya orang bener. Maksudnya ada kayak ini. Ini kacau ini. Saya ini lebih tua, lebih kiai, diatur yang lebih muda. Ini enggak orang Indonesia ini apa? Kalau orang Indonesia itu sopan ya. Orang Indonesia itu enak sama orang kiainya monggo sak kersa. Ah, padha sak kersa milih istirahat timbang mulang ya. Habis perjalanan jauh monggo sak kersa milih apa? Istirahat timbang mulang. Ya sudah tak maafkan. Saya kan orang baik jadi gampang maafkan. Ngatur kiai. Ya ngatur kiai dosa lagi udah. Ya ini jelas ya, jadi ada 3 kelompok tadi ya. Jadi kalau jenengan sama orang yang tekar atau apalah, ya mulai dulu ya. Ada wa ilaman yakhlidul bukhdolah, wa yuthirul, tadi apa? Ilaman yakhlidul qala alaih wa yuthirul bukhdolah. Itu mulai dulu ya. Terus ada yang model Jawa, wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah. Jadi gak ngambil apa? Sikap. Corong Jawa gak melok. Terus yang ketiga ini yang cerita Wali Songo, ya kita tidak menangi Wali Songo tapi sudah mutawatir lah. Kalau cerita-cerita Wali Songo itu nggak pernah negur orang, nggak pernah apa, tapi bisa merubah. Ini yang mahal kan bisa merubah. Itu apa cerita itu riwayatun sing tablughu hatta tawatur lah. Karena semua versi kiai, versi film, versi buku kan semuanya sama. Bazar kasih apa? Enggak, semuanya menceritakan sama. Kalau Wali Songo itu tidak main kekerasan tapi merubah. Kalau orang-orang yang terlalu liberal kan ya orang rubah, malah tadi seneng aja kalau ini semua orang pakai hijab ribet. Nah, itu yang ribet kalau sampai ganti niatnya gitu. Ribet gak punya mandakan tadi loh pada perhitungannya itu ribet kalau perhitungannya gitu. Ya ini jelas ya. Kelompok ketiga dan ini menurut saya yang luar biasa, wa ilaman yang zuri ilaihi bi'ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Terus fahadihi daqaiqu diniyatun takhtalifu fiha turuqus salikin. Ini satu detail-detail yang mulai dulu orang itu beda-beda karena mungkin organ kita beda, psikologi kita beda. Kalau orang sosiologi mungkin ngamati latar belakangnya beda. Ada orang tuh santunya minta ampun, tak tanya tak pikir dia turunannya orang baik. Kalau saking santunya saya nanya kiai aja kalah sopan sama dia. Tak tanya kamu kok orang baik padahal enggak anaknya kiai. Karena saya trauma ditabui bapakku terus. Jadi dia sayang sama orang karena trauma. Betapa ada enaknya dikerasin. Ya, nasibnya baik dia kok, kesimpulannya gitu. Ada yang dikerasin bapaknya terus dendam. Anaknya yang kena. Banyak orang yang mencintai istrinya, tak pikir dia turunannya orang yang sangat mencintai istrinya, ternyata enggak. Saya tahu sakitnya dicuekin suami. Ibu saya itu korban bapak saya. Gara-gara trauma itu terus sayang sama istrinya. Karena ibunya korban dibiarin sama bapaknya, ditinggal kemana-mana. Jadi kadang manusia itu nggak bisa ditebak. Ada yang anaknya orang harmonis, dia ada harmonis. Kok monoton ya? Ya ribet banget sudah mukhalifal qulub nggak pernah tahu kita. Ya, makanya sudah lah donga aja ya mukhalifal qulub sabit qalbi ala din. Ini para istri donga ya mukhalifal qulub sabit qalba zauji ala mahabbati. Tapi aku yakin bapak-bapak enggak berani doa gitu. Sabit qalbi ala mahabbati zaujati enggak berani. Takut goblok saja. Kayaknya monoton tadi. Ya. Ya jadi jelas ya, ini masalah-masalah yang nggak mungkin ada kesepakatan ya. Ini jelas fahadihi daqaiqu diniyah takhtalifu fiha turuqus salikin.
Nah, dakoek itu artinya gini ya, dakoek itu sudah detik. Dikoh, dan dakoek jamaknya dakikoh. Dikoh itu detik. Bukan dakoek bahasa Arab sekarang artinya menit. Oh, dakikoh, dakoek, ada menit. Barang ini apa dari ini maksudnya dari kata dikoh apa? Detail. Detail itu maksudnya gini. Saya beri contoh ya. Semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya, karena ini murni contoh. Misalnya ini ada warung kopi ya. Warung kopi itu dijaga orang cantik, ramah. Terus ini itu dijaga orang solihah tapi judes. Sini boleh utang, ini nggak boleh utang. Ini contoh gampang saja. Contoh yang awam saja, model goblok saja lah. Kita ngaji model awam saja. Terus kamu orang netral. Maksudnya netral ya tidak soleh-soleh banget, ya tidak fasik-fasik banget. Ya kayak kelas-kelas gini kan nggak soleh-soleh banget, agak. Ya nggak jelas lah bahasa pasnya itu nggak jelas. Kalau bahasa Qur'annya wa akhiruna atarafu bidunubihim kholatu malam solihah wa akhara. Delok kiai yo gelem, delok wedok yo gelem. Konser yo teko, pengajian yo teko, ini jenis kholatu amalan solihah wa akhara saya. Jadi Quran sudah gambarkan. Makanya kelompok kayak kamu itu termasuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya itarafu bidunubihim, kalau malam ya istighfar, astagfirullahaladzim. Sudah pas lah, gambaran Quran itu pas, sudah kamu partainya itulah, jelas sudah. Kan kita nggak mungkin partai wa minhum sabiqum bil khairati ini enggak lah. Ambune enggak kelihatan. Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu, kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya. Ada anggotanya, ada apa? Ada membernya ya, betul ya. Ya saya ulang lagi ya. Ini solihahnya, solihah itu ya halal. Ini misalnya orang ya gitulah. Saya tidak mengatakan sampai nyun sewu orang nakal enggak. Pokoknya ini solihah banget, ini biasa misalnya. Terus tapi ini ramah, sudah ramah boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan cantiknya sama. Cantiknya sama atau jeleknya sama. Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja. Itu kira-kira kamu marung kemana? Ke sini kan? Yang boleh utang kan? Karena al-insan abdul ihsan. Nah, di sini juga sama. Jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagongan di gardu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis, boleh nyetel tip bebas. Sementara sowan ke orang soleh harus banyak etika, banyak tatanan. Nah, jangan-jangan mereka agak tertarik kita di sini ihsan, merasa dapat baiknya si yang punya rumah, di kita enggak. Nah, di sini sirnya kenapa kiai alim itu sama anak-anak muda sunwon santai. Itu awal dakwah itu karena manusia itu pasti al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Makanya kenapa kiai Jawa itu suka nyuwun sewu mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus buat kok iku sunai Rasul piye, dalil piye. Ini urusan dakoek, sesuatu yang hitung-hitungannya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet. Jangan sampai di tempat orang-orang nyuwun sewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran, ketemu wong saleh mentuk ijazah we. Kon maca ngene, kon poso ngene kan. Nah ini cerita aja, kamu gak, makanya saya bilang enggak perlu nyinggung siapa, ini teori. Dakoek itu. Nah, tapi kalau bawaannya orang soleh itu rileks. Bapak saya itu saya menyaksikan, setiap sama tamu itu guyon. Tamu belum duduk aja mesti ibu dibilangin kon gak nomam. Karena tamu zaman dulu itu memang sering gak kelar marung. Tamu saya guys, apa bertamu sedang hotel, mangan sih ribet. Nah, kalau al-insan abdul ihsan, jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita karena kita salahnya kurang ihsan. Makanya diantaranya doanya orang-orang dulu ya Allah jangan berikan ke orang-orang fajir, orang-orang fasik satu kenikmatan yang saya harus berutang jasa ke mereka. Karena berat ke depan itu berat. Jadi jangan-jangan kita dakwah tidak mandi itu kurang kompetisi lah itu. Nah makanya Wali Songo itu sikapnya simpati ya tadi. Makanya terus guyonan di dunia sufi, meskipun guyonan itu masuk akal. Kok tidak marung yang solihah, kok marung yang enggak solihah. Kalau yang ini senyum, ini merengut. Nah di sini pentingnya senyum. Meskipun fikih berfatwa senyum itu sunat, saya ulang lagi, fatwa fikih formal itu kan senyum itu sunat. Tapi ada surah yang senyum itu wajib. Ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu. Tapi kalau kamu enggak senyum orang ke ngaji yang aliran sesat, misalnya belajar yang aliran sesat. Hanya karena orang netral itu ngukurnya senyum. Bawaan sowan kiai dimarahin ya sowan yang enggak kiai enggak dimarahin misalnya. Nah di sini hebatnya Quran.
Bayangannya walaupun tafadhu ghalidul qalbi lan faddu min qawli. Kalau kamu jadi kiai kurang simpati, pasti orang itu bubar. Di sini fatwa fikih sudah tidak berjalan kalau senyum itu sunat. Ada wajib. Tapi bukan wajib yang keliru Pak tadi jabu malam ya jenda, ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu. Lo coba ya, mana ada wong soleh yang top ya. Sekedar kita mungkin pegawai negeri atau lurah, orang ke kita harus prosedur. Sementara kadang ke tempat yang kurang baik, nggak usah prosedur. Orang kan nyaman nggak diatur, timbang diatur. Bawaan gitu saja sudah membatasi akses kebaikan kan? Jadi lepas dari kita tidak bisa melakukan, tidak apa-apa. Ini kan kita fair secara ilmiah, hitung-hitungannya gitu. Dakoek itu kira-kira hitung-hitungannya begitu. Makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasin karena kiai juga butuh istirahat, butuh macam-macam. Kalau pondok itu enggak 24 jam karena semua orang bisa ngakses. Saya tuh kalau ngaji Rebo itu ribuan, enggak mulai orang jelas, enggak jelas, setengah jelas, yang wali, setengah bulat, setengah buron, ada semua. Sampai ada yang setengah buron pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nangkap kamu malah ketemu di sini jadi sudah lah Pak, atas nama hormat Gus Pak, nangkapnya nanti aja. Karena ketemunya pas ngaji. Karena kebaikan tidak boleh dibatasi. Coba kalau saat pengajian tak batasin, yang dokter saja, yang DRS saja, yang begini saja. Sementara dangdutan nggak dibatasi. Suatu saat maksiat lebih besar ketimbang ngaji. Itu saya ditanya Allah, salam nggak batasin? Saya juga nggak bisa jawab kan kira-kira gitu. Nah ini dakoi, maksudnya ini cerita saya tidak ingin menyinggung siapa ini, maksudnya dakoi itu suatu yang perhitungannya detail. Detail itu jelimet. Ya saya teruskan ya. Tapi kamu jangan kaget kalau setiap angkatan beda. Ini jelas. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadi halu. Terus wa muqtadul ahwal fi hadil umur imma makruha aw manduba fatakunu fi rutbatil fadail wala tantahi ila tahrim wal ijab. Nah ini jelas. Metode-metode itu sudahlah. Paling kalau benar ya mandubah, kalau salah ya makruha. Kamu jangan kalau orang salah metode tahrim, enggak bisa. Oh metode itu misalnya gini, ada orang enggak nahi mungkar. Oh ini haram, kiai udah punya kepedulian enggak nahi mungkar, ya jangan gitu, itu urusan manhat. Manhat itu enggak bisa berstatus tahrim atau ijab karena ini fleksibel bimuqtadul hal wal waqti. Jadi ini alimnya Imam Ghazali tidak bisa. Fa inna takhil tahta taklif aslul ma'rifah lillah wa aslul kubadalika qad la yata'adda minal mahbub bila ghairihi wa innamal mu'tadi ifratul khub wastila'u wa dhalika la yadkhulu fil fatwa wa tahta dhahiri taklif. Jadi rasa itu tidak bisa dikendalikan taklif. Artinya gini, agama saja itu tidak bisa ngatur-ngatur rasa. Ini kan misalnya gini, contoh gampang ya, kamu tidak usah tersinggung, pasti kamu mengalami, bukan mungkin tapi pasti nggak. Wadah orang rokokan, keriting, jebelek, puwesek, wedut rokokan, itu rokokan dulu. Itu kayak mau angkel. Wah, semua angkel harus dianggap cawe itu orang bener. Baru ketemu cah wayu menarik rokokan. Mesti oleh mangkel gitu. Wes jam jujur, enggak usah munafik kamu. Betul ya? Ya betul. Jadi itu nggak bisa terus. Misalnya wong tuamu pesen gini, cung. Jogeman pacaran mbek cah wedok sing rokokan. Juli rokokan wayu cuantik wong sopan pesen. Yo rokokan tapi sopan. Terus kayak ibu ngono. Larangan kok ngono gitu. Tapi misalnya si rokokan welek gendut keruiting. Wes lungguhe nyigrek, bener ibu ora oleh pati. Ternyata pembenaran Anda ini butuh fakta yang lain gitu. Ya itu elek be ayu gitu Mas. Lu kayak ngandel gak? Makanya guyonan yang kiai-kiai kan gitu. Pak Kaji, anak sampean tombok innalillah. Tapi menang. Itu ya guyonan, tapi menurut saya itu betapa manusia itu mudah diombang-ambingkan nih. Masyhur tuh guyonan di kiai-kiai. Pak Kaji ono cawe itu numpak sepeda motor GL Max Pro, dan di saya kan sepeda lanang. Wah, luput suwo kebablasan. Bareng ngono, tapi niku ponane jenengan muga-muga terus pura pangeran. Ternyata orang reaksi ya berdasar kroni kan. Kalau yang maksiat orang lain yang tidak hubungan dengan kita, ben dilanat pangeran gitu.
Setelah dikasih tahu ini ku ponakan jenengan. Muga-muga sepuro pangeran. Jangan-jangan kita juga gitu loh. Dengar orang yang maksiat di tempat-tempat maksiat langsung benci. Tapi bareng dikabari, ini ku koncone jenengan sing nate nyevit gratis jenengan raktir. Muga-muga bareng itu. Reaksinya. Karena al-insan Abdul Ihsan. Jadi ini bukan fatwa yang mengikat ndak. Nanti takut ijabu malam yajib tadi. Tapi ini kita ngomong ilmiah, kita ngendikan ilmu berdasar yang difatwakan Imam Ghazali di kitab apa? Ikhya. Jadi ini pernah tak baca di depan 100 ulama di pas 100 harinya, mungkin lebih ribuan mungkin yang datang pas acara itu. Dan itu dilegitimasi. Jadi ini mutafak lah. Karena saya tidak ngomong mingki bali nafsi, tapi berdasar teks yang ada di Ikhya. Soal nanti misalnya kita salah di interpretasi atau salah di perilaku, ya itu normal kita sebagai manusia. Tapi saya pastikan kitab ini orisinil. Bahwa mulai dulu menanggapi kemaksiatan, kemungkaran itu terjadi 3 kelompok. Tapi semuanya tentu ingin merubah. Saya pastikan yang yahlidul qola juga ada karena kebencian pribadi. Yang lunak juga bukan karena menikmati. Lah yang ribet kita ini kan lunak karena ini kalau yang cantik ke masjid sudah Islami, nggak ada pemandangan, lah itu ribet. Jadi gayanya halus, tapi banyak kepentingan. Ya ini jelas ya. Jadi mulai dulu, makanya Imam Ghazali sampai punya gelar Hujjatul Islam. Di sini kelihatan apa detail-detailnya Imam Ghazali. Dan beliau berargumentasi. Zaman sahabat pun ketika melihat seperti itu, ya beda-beda kan. Di antara yang didawukan beliau kan mulai periode apa? Sahabat kan, beliau ngendikan apa itu? Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atu al-fawahisha fi zamani Rasulillah sahabah maka nuyuhjaruna bil kulliyah bal kanu munqasimina. Jadi beliau cerita mulai dulu masyhur kan dulu di sahabat. Ya, itu ada orang namanya Nuaiman, kila namanya Abdullah. Itu di Bukhari jelas. Wa kana yulaqabu khimaron. Saking gableknya itu teman-temannya kalau manggil itu khimar. Terus wakana yutfiku Rasulullahi kasiron, dan dia yang orang yang mudah memperbuat Nabi itu tertawa-tawa. Bawaannya itu bodoni ya Mbak Nabi. Masyhur itu. Kalau dia ada pedagang keliling itu Bu atau Pak sini sedar sama Nabi. Setelah dar, lagi sing bayari sapa? Ya jenengan dar. Masyhur itu. Ya sahabat ya ada yang gitu. Lah itu kalau mabuk enggak di masjid enggak afdol dia. Gak mau di bar, kalau mau di masjid. Dia tidak pernah lihat jauh dari Nabi, nggak pernah. Kalau mabuk itu di masjid, sama sahabat-sahabat lain dia dikat. Dikat itu diberi sanksi, kalau bahasa pondok ditakzir, ditakdib. Terus saking overnya sahabat yang mentakdib, ada yang ma'ak taroma syarib tal khomrot abena di Rasul. Kau ucap nemen ngarepe Nabi kok ngono kelakuan, anta malun. Kau malun. Tapi apa kata Nabi? La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Masyhur itu di kitab Bukhari. Itu oleh komentari Syurahul Hadis, falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Ternyata ketika orang ini maksiat, Nabi masih mensifati punya, karena dia tidak mau jauh dari Nabi. Kan banyak orang-orang fasik yang bawaannya nggak mau jauh dari kiai. Makanya orang Indonesia itu kemungkinan tidak tobat itu kecil, karena pas nakal ya cek para kiai. Dijazai aja diwoco. Jadi misalnya nyon saya bar delok maksiat entek 1 juta, ini orang masjid ya cek nyumbang. Coba kok mau saya ketahui. Itu orang imbang gitu. Tapi buahnya. Jadi akhirnya ya orang ini orang baik. Saya punya tetangga kalau tukaran sama suaminya itu jujur betul. Kenapa nak tegakno kopi ra gelem, senane ngopi ning warung. Nang kono nak nyugoi mbek senyum kowe ora. Istri kamu kalau nyugoi, oh ngombe. Di warung kan ngersakno napa. Padahal cantiknya kadang ya sama, atau kadang cantik istri kamu. Gara-gara dua. Lah itu sudah takok apa? Takok. Ini urusan kompetisi itu. Ke kiai dimarahin, ke sini di servis. Nah, ini monggo lah kita belajar bahwa karena sebagian riwayat disebut Rasul Akli Badal Iman Billah atau Wadud Ilan Nas. Setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid, urutan jawab berikutnya atau Wadud Ilan Nas. Kita harus bersikap simpatik dengan harapan
Simpatik itu membawa orang ilawahi wa rasuli. Kita tidak punya kepentingan pribadi, punya pengaruh banyak, membernya banyak, tidak lah ma'adha wa min dalik. Tapi setelah kita atawadud ilan nas, coba Rasulullah itu tiru. Sholat itu kayak apa baiknya. Logikanya barang baik tambah lama tambah baik. Tapi itu mukhalafah, itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepat. Nyatanya imam yang cepat itu yang lama itu yang disalahkan Nabi. Logikanya kan sholat lama, Qur'annya fase. Yang imam itu Mu'ad bin Jabal. Tidak muntah itu, tidak apa. Mu'ad itu sahabat paling fase, paling alim. Artinya bacaannya itu tidak bikin kuping panas ini. Yang ngomong ini benar saya. Itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelamaan. Karena supaya orang senang sholat, ya sholat itu jangan jadi problem dong. Cara nggak jadi problem gimana ya? Jangan lama. Kayak apa agama ini? Sholat loh, sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial. Karena kalau sholat terlalu lama, nanti ibadat jadi problem. Sampai segitunya. Ya makanya apalagi kalau kamu sudah ngerasa suaranya elek, tak baku tuh kulhuwa lah. Terus suaranya elek, bakoroh. Suaranya elek. Ini kok diting-ditingan? Mustaqim, bagus gak suaranya? Paling bagus ini. Sholat sih. Ya gitu aja ya, dibagi ya. Yang suaranya tidak bagus, suruh imami duhur, asar aja. Tadi yang bagus biar waktu bapak isya ya. Ya gitu aja. Tapi ya sudah teruskan ya. Jadi yang jelas ada kelompok ketiga. Yang jelas ini ya, yang kalau kita bisa niru ya, wa ila man yang zur ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul munqata'ah wa tabal. Nah ini ngintikan Imam Ghazali fa hadhihi daqaiqu diniyah. Ini detail-detail yang setiap turukus salikin itu beda-beda. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadihi haluh wa waqtu. Jadi mulai dulu ini urusan relatif, urusan subjektif. Jadi tidak bisa kamu ada orang itu maksiat. Bawaannya kalau nggak dikerengi ramari ya ada. Yang bawaannya dikerengi tambah nemen ya ada. Bawaannya nggak jelas ya ada. Banyak ya kalau itu banyak. Jadi mulai dulu tuh ulama dulu tuh fair seperti itu nggak perlu diperdebatkan. Nah, sudah mulai dulu ya beda bimuktadul hal wal waktu ya. Nah sekarang orang kan milih kalau yang keras nyari dalil keras terus, yang lunak cari dalil lunak terus. Akhirnya dalil dicari-cari itu gimana? Ciri utama kebenaran itu fi awali wahlah. Ada ciri utama kebenaran itu al-badihiyah. Makanya kalau dalam ilmu ushul fikih disebut watabadur alamatul haqiqah. Penemuan pertama itu bukti yang digandaki Allah hakikat. Misalnya kamu sama orang nakal tanggo kamu. Anda nih malah nemen. Spontan orang itu pasti gitu. Karena di mana-mana sosialisasi itu dibutuhkan. Ketika negara atau kiai atau tokoh mau bikin apa? Pertama targetnya mesti sosialisasi. Sesuatu pasti ada tadrijan. Itu siapapun, teori manapun, di dunia apapun. Ya itu namanya badiyah, pikiran segitu itu disepakatin. Nah kita kalau langsung marah, langsung mengusir itu udah pikiran badiyah yang konsensus. Misalnya anakmu nakal, dengar misalnya nyesau ke anak kiai, dengar anakmu pacaran. Pikiran pertama itu seorang manusia itu, ya dikadani si api-apian. Karena tadi, itu badihi, itu orang itu. Kamu kepengen beli mobil, pikiran pertama ya nggak sih nabung sih, mesti begitu. Nah, jadi ya pasti begitu lah. Itu kalau kamu ngukur mana yang benar tuh at-tabadur alamatul haqiqah. Kalau kamu ngaji usul fikih itu kan at-tabadur alamatul haqiqah. Dan seketika kamu sudah kaya, pasti punya keinginan kaya yang lebih. Farrohibu mongkote wong sing seneng fidunya ing dalam dunia malumun den baidu. Wa talibu fuduliha utai kang goleki kelewayane dunya iku masbun den baidu. La rohbatu ta sing keceluk seneng rohbah iku innama takhtasu. Angin pestine kekhususan apa rohbah bima klan perkara jawaza kang liwati apa mahadal hajati ing batese hajat. Lawal fudulu te kang aran fudul luwian iku nama yutlaku mestine kamu tlakno to ka ucapno apa fudul alama ing atase perkara zada kang tambah apa ma ala qadril kifayati ing atase sak kadar kecukupan. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa khairakum man tarakat dunya akhirah. Laisa ora ana sapa khairukum api-api sira kabeh iku man wong
Taro kakang ninggal sapa man adunya ing donya lil akhirati krana akhirat. Walal akhirat talan ora wong sing ninggal akhirat lid dunya krana donya. Walakin khairukum tetapi ne utai api-api sira kabeh man wong. Akhoda kang ngalap sapa man min hadi saking sisi iki wa hadi lan sisi iki. Warwi alan tinriwayatno anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu qala satune Nabi ku dawuh nikmal matiyatu ad-dunya. Nikmah iku sak bagus-bagus ya al-matiyatu te tunggangan ad-dunya yaiku donya. Fartakhiluha mongko budalono sira kabeh ha sangka donya. Tubal irtikhali mongko gawe yo alat budal sira. Ha ing donya. Tubal lih mongko nyampe napa donya kuming sira kabeh al akhirat ing akhirat. Wa qalan dawu sapa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah ad-dunya uta dunya ku darusidkin. Iku omah kebenaran. Liman kedhe wong sedekah kang bener sapa man ing donya. Wa daru najatin lan omah keselamatan. Liman kedhe wong fahima kang memahami sapa man ana saking donya. Wa daru hinanan omah kesugihan. Liman kedhe wong tasawada kang sanggup sapa man minha saking donya. Sifat berikutnya wasyukhun sadidun lan medit sadidun kang banget. Bukhlun tegese sifat medit wong sing kebujuk. Wa innal bilalan satamne coba iku yak malu. Iku bekerja apa bila fi jismi ing dalam jisim ingsun kalian halis sithik-sithik. Tasawadu sanggo sira kabeh lil mati maring kematian zadan ing sangu. Faqat nada mongko temen nyelok-nyelok sapa al munadi wong sing nyelok-nyelok ar-rahila ar-rahila. Ar-rahila ayo do lunga ar-rahila ayo do lunga. Maknane irkabu tegese numpak sira kabeh markubakum ing tumpakan sira kabeh wasiru lan lumaku sira kabeh fitorikil akhirat ing dalam dalan akhirat. Mene kula terangno dadi kula bola-balik matur kitab niki dikarang Ibnu Hajar Al-Asqalani nggih sing nyarai kitab napa Bukhari nggih asli kitab ini bernama napa Nasaikhul Ibad alal Munabbihat alal Istidad liyaumil Ma'ad. Nah dadi terus disarai oleh Senawawi. Kula nerangno secara ilmiah. Terus ulama niku saalim-alime iku mesti duwe niat takbih ngelek-ngelek barang ya terus tenanan. Nak muji barang ya tenanan. Nah Sufyan Ats-Tsauri termasuk tipikal ulama sing nak ngenyek donya entek ngamek. Ini wis pancen jenise ngoten, jenise tiyang ngoten. Tapi memang itu jarang wong rapati ngungseng donya. Tapi secara ilmiah itu ada problem. Problemnya adalah faktanya kowe sangu akhirat mau ndak mau harus lewat dunia. Kowe iso nyumbang masjid ya nak di duwe, nyumbang fakir miskin yatim ya nak di duwe. Sehingga dawuh-dawuh yang mengkritik dunia itu butuh sarah, termasuk oleh Syekh Nawawi Banten atau oleh ulama pensarah. Supaya seimbang, mati seimbang itu ketika dunia dikritik itu dunia yang apa? Ketika akhirat dikritik itu akhirat yang apa? Akhirat lah itu kadang dikritik oleh ulama. Kalau wong istighfar terus saking wedine mati suul khotimah. Bicara kalau dadi gurune ya tak PHK tenan. Wamuk tenan. Karena istighfar itu tidak solusi. Piye-piye dunia butuh pengajaran, paham ya butuh sedekah. Terus kowe kepengin husnul khotimah mau istighfar itu sanate ning ndi? Ra enak medhit istighfar, kiai alim ra mulang istighfar, can nom-nom ra tau ngurusi masjid cukup apa? Istighfar, mboke lara dibaro cukup istighfar, bojone kelaparan cukup istighfar. Wah mesti tak buaya ngau di santri. Artinya makanya sampai Imam Ghazali ngendikan kowe nak maca ayat Quran ketika nerang ayat-ayat pangeran kowe eling akhirat, kuwi ora bakal dadi wali. Karena kamu akan sangat egois, napa? Akan sangat egois. Dan kalau ora seneng ana wong nangis nangis akhirat ya ora seneng. Akhirat sing ndi sih maksudnya? Akhirat ketakutan apa akhirat golek ridane Allah? Nek kowe golek ridane Allah ya nak maca tasbih sing fase. Misalnya Allah cerita ning dadi piyambak. Nggih, misalnya Allah cerita ning dadi piyambak, misalnya afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kowe kok ora mikir mani sing dadi wong iku sing gawe aku apa kowe? Sperma sak sel-sele sing gawe aku apa kowe. Terus kowe nuangin hak eling neraka. Pangeran ora seneng. Kowe tak terangno ilmu kok malah nangisi neraka. Kowe kriminal itu. Akhirnya apa? Orang tidak mengenali Allah haqqa ma'rifati. Orang enggak kenal Allah, kapasitas Allah kaya apa. Mau mergo terobsesi akhirat.
Mengenai jari Imam Ghazali termasuk pinter setan, wong nak sholat maca Quran dilingno akhirat, akhirnya lupa ayat sing dibaca. Padahal ayat sing dibaca itu muji-muji Allah. Kowe ora peduli. Maca alhamdulillah rabbil alamin. Mestinya kan kita bangga bahwa segala puji milik Allah dan Allah itu Tuhan semesta alam. Ora ono zat sekuat Allah, ndak ada selain Allah kecuali dalam kendali Allah. Enggak ada sesuatu yang di atas Allah. Mestinya hatimu kan ngono, malah ora. Gusti pokoke sementing swarga zat rabbil alamin ora dimaknani Rahman Rahim. Wah, iku kurang ajar tenan yakin tak jamin. Nah, seperti itu enggak boleh. Artinya kita yes malane tidak orang baik, orang yang demi akhirat ninggal dunia demi akhirat. Semuanya harus terkontrol. Urip iku kabeh li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi kabeh penjelasan ilmiah agar kamu berkesimpulan, seorang lagi, semua kejadian di alam raya ini agar kamu berkesimpulan li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah kuwasa wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah itu luar biasa pengetahuannya. Tapi mbek kowe mbok simpelno ya mau. Mana wong sing sholat nangis eling akhirat itu cara dadi wali ya amatir. Muga-muga ya malah ora. Karena tadi apa ya, haknya Allah itu ndak ada. Dia hanya nangisi dirinya nang mlebu swarga. Gak ono komitmene blas sampai pangeran. Itu ndak boleh seperti itu. Meskipun ya soleh dibanding wong ning dalan-dalan ya soleh, tapi aja nyaingi soleh wong alim-alim ora kelas. Karena tadi itu masyhur itu di kitab Tadabburil Quran itu ulama-ulama ngendikan ojo geman kue demi eling akhirat meninggalkan ayat yang sedang kamu baca, sementara ayat itu fiha mahamid wa fiha tasabih wa fiha takbirat, sementara ayat itu ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Allah memaklumatkan dirinya ma indakum yanfadu wa ma inda wahibak, apa wae sing mbok miliki mesti hilang, sing ora bakal hilang sifatnya Allah atau apa-apa yang ada pada Allah. Misalnya Allah di sifat qadir, berarti selawase Allah gitu apa? Qadir. Allah di sifat alim, selawase Allah ya alim. Sekali sesuatu itu inda Allah, misalnya ikhlas, ya akan abadi. Ya aku ragu pikir, pokoknya aku abe ayat itu kesimpulannya sementing kula mlebu swarga Gusti. Ya jangan malaikat Jibril ya tersinggung. Mosok 30 juz artinya sementing kula mlebu swarga. Ya kelakuan itu marah ini. Jadi ya proporsional saja bakas akhirat ya, terus kita minta supaya husnul khotimah. Enggak nyifati Allah, kowe njaluk supaya wong sing ma'rifatullah haqqa ma'rifati. Aja sampai kita mlebu ayat wa ma qadaru wa haqqa qadri, kita tidak bisa menghormati Allah sesuai kapasitasnya Allah. Enggak aja sampai. Mana kula niku rapati seneng bakas akhirat, teman-teman niku rapati seneng. Perkarane kuwatir nyifati ku Allah gak pati fase. Jadi wong nomor siji kudu fasih nyifati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sebagai manusia ya kepengin mlebu swarga. Jadi dunya melarat suwi ya repot. Wis lara kabeh lah nang dunya. Dadi paham ya, dadi kudu ke Imam Syafi'i lho kondang. Imam Syafi'i ini cita-citane jare. Umpama Gusti kula mlebu neraka niku pikiran kula nu namung setunggal, tetep kula badhe maca tasbih nyuwun jenengan. Masyhur itu. Kalau gada siiran Imam Syafi'i, kata kalau gada Diwanul Imam Syafi'i. Oh, nak muji pangeran, masya Allah. Kalau gada nama Diwanul Imam nama Syafi'i. Kalau tiap badi dilem, niku sering kalau baca. Nak muji pangeran niku. Beliau cerita orang-orang baik, seorang lagi beliau cerita orang-orang baik. Ketika beliau cerita orang-orang baik, terus cerita rojae ning Allah. Di antara kalimatnya ngeten. Fa intan takim minni falastu bi ayisin. Jadi setelah muji-muji Allah, setelah muji-muji Allah itu, laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala'i wal qudusi. Saya tahu betul ya Allah bahwa engkau itu zat yang pemberi nikmat dan engkau zat yang maha suci. Terus beliau ngendikan wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kulo nak badhe tilem, takolab itu badhe tilem molak-malik. Imam Syafi'i asline koyo kowe nek turu ora iso, tapi kowe kan mikir utang, mikir kasus-kasusmu. Imam Syafi'i nek turu ora iso perkarane antarane wedi eling pangeran. Wong kok ape turu, kok aku ora lali pangeran. Tapi wong kok ora turu, kok aku ora istirahat. Jadi takolab tuh, apa cara wong Jawa glebakan, ape turu glebakan. Tapi glebakan Imam Syafi'i lho, coba yang koyo kowe.
Iku ndikane wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula gribakan ra iso turu Gusti mergo eling jenengan bainan nafsi antara jiwa saya wan nafasi lan ambekan kula. Bisa ambekan dadi tasbih, ambekan dadi tasbih. Mulane naumul alim tasbih, turune wong alim tasbih. Rokok kowe turu rokokan. Rokokan terus ora ndok ngantuk nganti tangane kopok. Terus wiridane gak subhanallah, waduh. Innalillah tenan kok ana wong urip ngono. Tapi wis ra bakat wali diapan. Tapi kalau wis muga-muga sepuro pangeran, ora sepuro ora apa-apa kelakuane ngono. Terus di antara syair gini, ketika muji terus fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa inta kholat nafsi bi jurmin jahannam. Ini kula maca nganti hari. Fa in tantakim minni, engkau zat yang sangat sayang pada saya. Kalau suatu saat engkau menyiksa saya, tantakim dari kata niqmah iku maknane siksa. Falastu bi ayisin, kula boten ngarah putus asa be rahmatin jenengan. Wa inta kholat nafsi bi jurmin jahannam. Meskipun karena salah saya harus di neraka. Tapi saya di neraka itu sesuatu yang terkait saya. Saya ini enggak hal yang abadi. Tapi rahmatin jenengan hal yang abadi. Kalaupun saya tetap di neraka, saya tidak akan putus asa dari rahmat jenengan. Imam Syafi'i itu orang yang sangat-sangat sufi. Cuma sing mbok roy wae Imam Syafi'i ahli fikih tok. Mulai fikih ke ya ora paham doh. Imam Syafi'i sampe fa in tantaqim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Sampai seperti ini. Terus beliau mulai muji-muji pangeran. Wong apik wis apa? Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi siwahu kana fil wara ajama. Wong apik ku apa? Wong sing fasih ketika muji pangeran. Jadi Imam Syafi'i kok ana wong kiai mulang, nek muji pangeran kok fasih, wong apik. Tidak fasih muji akhirat, fasih muji swarga, itu biasa. Bangunnya swarga ora mbok puji, ngene bojo elek ora wani wayo ning swarga wayoan akeh, halal kabeh, gak cerewet kabeh, gak butuh blonjo. Kabeh bangunnya ora mbok puji. Mesti muji akhirat ya biasa wae standar, tapi nak muji Allah fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih, orang yang sangat cakap ketika muji pangeran. Wa fi ma siwahu fil waraka na ajama. Tidak bakas barang liya iku ajama ora pati iso. Jadi itu lah kita ini punya imam fil fikhi kita adalah Imam Syafi'i. Tapi beliau juga imam sing ahlul ma'rifat. Jadi beliau punya diwan yang di semua itu muji-muji pangeran sampai akhir hayatnya. Itu siiran yang ditulis Imam Syafi'i. Biasanya enggak ditulis beliau, ditulis murid-muridnya di akhir hayatnya. Jadi kalau nanti anak kula, bojo kula ini ada 1-2 sing tak kon ngapal sairan Imam Syafi'i mergi napa nggih tabarruk. Ora kaya kowe ana sapa mazhab Syafi'i jebule kedunyan mazhab sing ndi? Mazhab napa? Mazhab sing ndi mun-mune anut ora jelas no. Jadi Imam Syafi'i sange senenge pangeran ngoten. Lakot mananta ala qalbi. Jadi lakot mananta teman-teman paring panjenengan ala qalbi ing atase ati ingsun. Bi ma'rifatin kelawan siji pengertian. Bi annaka gini ku sak temene panjenengan iku dzul ala iku pangeran sing duweni pira-pira kenikmatan wal qudsi lan sifat sing bersih sangka salah. Ya Allah, pemberian engkau terbaik kepada saya adalah karena saya berkeyakinan bahwa engkau adalah Tuhan sing dzul ala yang banyak memberi nikmat. Tapi sing disyukuri Imam Syafi'i ora kok nikmate, makrifat nak Allah iku dzul ala. Jadi lakot mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wa dzul. Dadi nek kowe kan gak syukur be Allah dzul ala mergo kowe entuk nikmat pancen. Makomem kan ngono. Nek Syafi'i gak dene syukure be Allah mergo ngerti apa? Jadi syukur pertama iku lil ma'rifat, ma'rifatu wah. Lagi syukur kesekian mergo di duit. Ya iku Imam Syafi'i. Pengikutnya ya wallahu alam. Nah, ilmu itu akan dikontrol oleh ulama berikutnya. Jika mau misalnya dunia dikritik ente-entean, ternyata dunia itu juga ada sisi baiknya. Kue nganti mlebu swarga ya barokah referensi perilaku kamu di dunia. Kue ngeritik dunia teman-teman masjid dibangun ya baik duit, madrasah baik duit. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika ngeritik dunia mesti diluruskan sama sare-sarenya. Ya yang dikritik yang perlu dikritik. Misalnya dunia itu jadi alat keburukan. Tapi nak misalnya jadi alat kebaikan, nikmatil mati ya tuat
dunya. Kendaraan terbaik adalah dunya, maka gunakan yang baik tuballighkum al akhirah, maka akan sampai akhirat secara benar. Ya mau misalnya aku saiki jek urip, mumpung jek urip aku tak maca tauhid, mumpung jek urip tak mulang, mumpung jek urip tak birrul walidain, mumpung jek urip tak bekti ambek ibu, mumpung jek urip tak ngitmai santri. Nah, itu namanya dunya yang dipakai alat irtihal. Kalau dipakai alat seperti ini ni'mal matiyatu ad-dunya fartakhiluha tuballighkum al akhirah. Imam Sayyidina Ali ngendikan ad-dunya darusidkan liman saddaqaha. Dunia itu tempat kebenaran bagi orang yang bisa mengelola secara benar. Ya karena tadi, seperti misalnya dunia ini para wali kok Syabdul Qadir Jilani, Imam Syafi'i. Sauri-puripe ning dunia ndak apa para wali iku, memaklumatkan kebesaran Allah, memaklumatkan kebenaran Islam, memaklumatkan kebenarannya hukum-hukumnya Allah. Berarti dunia bagi orang-orang baik apa? Darusidkin apa? Darusidkin. Tapi bagi wong si tukang bodoh ni sauri-uripe bodoh ni, kok bodoh ni iki ditutup bodoh ni menawa kowe ya daru kisbin apa. Dadi intine dunya karek sing ngelola napa karek sing ngelola. Nah, itu namanya sarah. Sarah itu mengkontrol semua dawuh-dawuh matan sing berlebihan. Nah, gunane sarah itu apa menyeimbangkan lagi napa menyeimbangkan lagi proporsinya gini. Ya kayak Quran lah. Quran itu memang mau ndak mau harus ditafsiri. Ada saat di mana Allah itu ngeritik bojo dikritik. Misalnya inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Bojomu, musuhmu, bojomu, anakmu kadang-kadang ya musuh. Ciri khas musuh adalah menghalangi dari kebaikan. Ya, bojomu ngalangi kowe kok kebaikan kan ya bolak-balik. Pengamal rawani, apa-apa rawani. Nah itu pas sisi itu ya harus dikritik, disebut aduwwal lakum. Tapi ada sisi-sisi di mana istri itu dipuji pangeran. Allah nak darani bojoku swarga. Iku ning gone ayat wa yad'u ilal jannati wal maghfirati bisni. Iku jelas darani bojoku swarga kan wala amatum mukminatun khairum mim musyrikati walau ajabatkum sak teruse to. Ulaika yad'una ilan nar. Wong-wong kafir sing mbok dadekno bojo. Misalnya orang Islam kok rabi wong kafir jare pangeran dawuh ulaika yad'una ilan nar. Kowe kok rabi non muslim iku padha karo kowe ajak-ajak moro neraka. Terus Allah dawuh wa yad'u ilal jannah. Tapi Allah ngajak kowe iku ngawini mukminah. Lah kawin mbek wong wedok mukminah iku wong istilahno ilal jannah. Jadi Allah nak muji bojo sudah langit. Tapi ning konteks pas berperilaku surgawi. Nah pas berperilaku ngono iku ya Allah ngendarani ya aduan. Lah kowe karo bojomu ya ngono, kadang ya aduan iblis, kadang ya koyo wali tenan. Wes adekke ngamuk apa ya tak rungokno. Aku mumpung lagi wusul. Usul mbahmu. Tapi intinya pokoknya ngaji kuncene sitok. Cek dawe Allah, cek Rasul, cek ulama. Nak ono dzamud dunya, ngenyek dunya ya dunya sing perlu dinyak. Yaiku dunya sing mbok ngurusi syahwat apa dunya sing mbok ngurusi syahwat nafsu. Nak ono dunya dipuji, ya dunya sing yutubal li hukum al akhirah sing iso nyampekno kowe. Ya kok kiai lah kadang santri agak gak nalar. Dalam banyak hal santriku gak nalar. Misalnya nak dikongkon kadang ra paham nang jenenge bocah. Tapi kadang dipuji-puji. Zaman akhir api-api wong iku santri. Lah itu kan proporsional. Semua kalimat itu pasti apa? Proporsional. Misalnya ana wong muji hafid. Oh hafid itu apik ngene-ngene. Mergo sing jaga hafalane Quran iku hafid. Di kadang ulama yang ngeritik, apa artinya hafid agak paham. Banyak di kadang kenemen ora tau ngaji mau ngapal tok. Lah kayak seperti itu kan ada apa? Proporsinya, ada apa? Ada proporsinya. Ya sudah seperti itu tugasnya syareh. Napa tugasnya syareh. Makanya ketika Sufyan Ats-Tsauri ngenyek dunyo, ambek Senawi dibenerno. Ngene lho, sajane ora perlu dinyek kabeh. Nak posisine ngene. Lha iku jenenge syarah, napa? Jenenge napa? Syarah kados wau inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum. Istri bisa dikatakan musuh, ya kalau menghalangi dari kebaikan. Karena penghalang kebaikan berarti posisimu musuh. Ya sudah hanya dalam konteks itu. Tapi saat bojomu bocah jamaah gelem, ngurmat anak gelem, bocah hormat tamu santri gelem. Lah ini kategori ini wa yatu ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Ya sama Nabi nak ngritik wong wedok entek ngamet. Tapi ini sekali muji yo dunya iku mata wa khairu mata iha al maratus sholihah. Ya sudah seperti itu. Semuanya itu ada konteksnya, semuanya ada mawadenya. Ya kowe ambek awakmu dhewe ngono kadang ngilo puji-puji dhewe wong kok ganteng ngene. Wong kok wali ngene, wong melarat kok iso syukur wali tenan. Bareng ngerokok ra duwe ngenes. Wah.
Rasido wali, wong ora duwe barang makruh kok ngenes. Akhirnya pas gak wali blas. Tapi kadang-kadang ya syukur terus wali tenan. Wong kire kok iso syukur. Tapi bareng mau ora dirokok kok ngenes. Wah, gak wali blas. Wong kelangan bau seton kok boleh setan. Jadi wong sing ngaramno rokok nak darani rokok iku boleh setan. Yo setan wong yo kapan ora ero. Lan jare sing halal rokok sono-ono iku hadis maudhu. Ana setan kok nguyuh bareng. Seru repot kiai-kiai. Engko dua kelompok besar. Sing halal rokok yo kiai-kiai top. Wong Mbah Makhrus Ali iku yo rokokan kabeh wong alim-alim top yo akeh sing rokokan. Wong alim-alim top wali kelapan atas sing ora seneng rokok yo akeh. Ki milih ndi? Aku jeeling di ono wali terkenal men rokokan. Walhasil kiai sing wali sing ra rokok iku ngenyek. Mun-mun eling pangeran kok ngebal ngebuli pangeran. Nak wong eling pangeran kan yakin pangeran iku diistilahno ning ngarepe. Aku ora muni ning ngarepe diistilahno ning ngarepe. Kaya wong nak salat ora oleh ngidu ning ngarep. Dawe Nabi fa inna wa qibala wajhi da sallam ke Allah ning ngarep ketika wong saiki mbok kebal kebuli. Singkat cerita wali sing rokok iku krungu. Jabe nak Allah laisa bimakan, Allah ora duwe tempat. Dadi ora kena kebulane rokokku. Wali kok bata-bata. Ya melati Allah laisa bimakan utawa ono. Ya tapi jelas iku rokok lah iso dipuji dalam konteks iso dipuji. Iku mau ono wong iku rokok terus dikandani kena rokok terus mati. Kok rokok iku membunuh. Tapi wong iki rokoke wis dadi. Ketok ya aku ora rokok malah mati. Mergo wis mendarah. Mendaging kok. Mati loro diinfus iku bareng bojone metu, bolak-balik bojoku penting. Iku bojone nunggu ora wani meneh tenan, bareng bojone metu infusan. Ngongkon santri pertama terus mentok. Lah nek sing jenis iki kan lan kula kenangan kula terbaik di dunia tahu diparani ki tuwek wis mati lho. Wis jelas wis mati tuwek. Mbok saiki bocah urip ora ya ora jelas ngomong wis tuwek. Wong ora pati kiai kula ya ora pati kenal. Mau takok ngene tok, pas MUI ngaramno rokok dhisik. Gus MUI ngaramno rokok. Gus kula pokoke sakniki takok jenengan, sekali jenengan muni haram koyo MUI kula tak ora rokok. Tapi kula tak cerita, terus cerita. Kula niku kiai, Gus kiai tuwa desa. Ono tambani tuwa desa melarat. Dekne nyifati awake tuwa desa melarat. Nggih, Mbah, wis pun ketara, Mbah. Wonge nak kula tak dimepol. Hiburan kula nak barisa niku jagongan teng langgar. Niku di langgar tuwek. Ambek kanca-kanca zaman mondok, tuwek ketemu, tuwek terus cocokan nasib zaman mondok. Serokokan ke barisa. Kok isuk wedi bojo Gus awan niku mergawe sak isa-isa kula, njen kula duwe sawah di Tegal. Hiburanku satu-satunya iku bar isa rokokan mbek kancaku di masa lalu. Yes terus disebut-sebutno ning pojok musala biasa lah wong desa-desa. Lah nek iku mbok haramno pisan Gus bar kula serati hiburan. Ning omah wedi bojo donya ora duwe. Satu-satunya hiburanku ya bar isa rokokan mbek kanca-kanca mondok. Nek mbok haramno pisan Gus bar uripku. Lah kula iki kiai lho Gus. Tak pikir mending ngono Pak sombong diblit. Delok dangdut ra pantes terusane ngono. Dadi dekne ku iri agere pojok musala ono cah nom-nom ape delok apa? Dangdut delok video iku iri. Lah aku ora iso ngono lho tekan rokok wae kok haram. Akhirnya kemudian pun bah kangge jinan halal-halal. Nah jenis ngene iki ku ya kudu didukung wong hiburane sekare sitok iku. Rokok ning pinggir musala angger barisa. Ya aku ora tenan hidupane ngono tenan. Aku anggere Pak Liwat ya pas ngono. Masya. Saiki bojo urip ora serata takokno kabare wis ben. Nah yang jenis iki piye bisa? Mbok haramno mbok halal jenis iki. Nah kowe kan gak ya rokokan gelem ndodok dangdut gelem lah. Delok WA sing gambare wong bulet-bulet yo gelem. Nah kiai iki kan fair, Gus. Kula niku kiai, delok dangdut ra pantes. Ketoke WA-an yo ora iso dene. Jenis iki mbok halal ora? Jenis iki. Halal apa haram? Hiburane ning masjid rok ning musala rokok. Mergo sekali ning omah ya mau. Ana adual lakum. Nah, semata wong.
Piye ge misale dadi kiai posisimu kaya aku, terus dipamiti ngono iki. Dekne luwih percaya aku timbang MUI, model adat. Adat kiai kampung kan ngoten iki. Masyarakat itu kan lucu, cek MUI, cek PBNU, cek PP Muhammadiyah fatwa wae kan mandi kiai ini sing mulang. Nah adat napa? Enggak, wae daerah Rembang ya mesti apa dawuh Mbah Mun kok. Wong sing derek toreko Habib Lutfi ya apa dawuh. Ya jal MUI Mbah Habib Lutfi bagi sing derek toreko mandi di. Habib Lutfi, wong santrine Mbah Mun, MUI Mbah Mun mandi. Mandi Mbah Mun. Yang Gunung Kidul ya ana satu kampung sing luwih mandi ruhid dibanding MUI. Tapi sayangnya mau sak kampung iku ora genep. Ya mesti ana kalau tradisi masyarakat kan ngono. MUI cek PBNU iku menang apa? Menang ini. Jadi kulo niku kiai Gus bulan baleni rumah sak ora rondo ape ujub tapi kulo niku kiai terus ada delok dangdut nggih boten pantes. Delok bioskop ra pantes hiburan kulo namung ngerokok ning pojok. Mas. Enak jan musolane iku nak bengi rondo redup paten pikiratan wis rokok terus ngono. Mergo dene iku waktu yang ditoleransi keluar dari rumah. Jadi yang gerisak bojone serah nak gak mulai. Iku koncono masa lalu. Ono sing ijek masumi, koncone kawa-kawa iku. Mau NU mergo seneng masumi. Ono sing wis NU ya mbek bantahan masa lalu zaman mondok mlaku ning Termas Bulirboyo kan pancen tau alumni pondok. Cerita di sini mondok iku ngelelet. Wah, dhisik Gus rokok nak gak di. Wah, udah itu konangan rokok. Nurjin, dadi mau ngerokok mulai mondok, mulai edisi ngelelet, edisi klobot, sampai edisi rokok modern. Wis ngalami ngono terus diharamno ora jantungan piye. Wah, matane wong tenan. Wong sepuh, kula ya hormat wong piyambake sepuh. Coba nak teng fatwa hukum percaya kula wae. Mun Gus Woi kantun jenengan iki. Tapi arahe ku njaluk halal menamuni kan. Menamuni kantun jenengan tapi arahe ku njaluk halal. Gaya tok asline tamu manusia. Menamuni derekno jenengan ku gaya tok asline ku tetep milih apa? Gaya tok. Ngono-ngono las pokoknya kula suwun ini yang jarang orang mengatakan. Jadi Imam Syafi'i itu imam fil fikih, tapi sebenarnya beliau juga imam fil ma'rifat. Jadi makanya kalau nunggu sering kagum be Imam Syafi'i. Oh, nak muji pangeran Masya Allah. Jadi beliau muji pangeran itu dul ala orang kok perkara untuk nikmat karena ma'rifat. Jadi laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin. Saya sangat terima kasih ya Allah karena engkau memberi ke saya satu pengetahuan bi annaka wa dul ala wal qudusi. Jadi sing disyukuri dekne ku makrifate sik. Nah kowe kan gak syukur mbek pangeran mergo pemberiannya. Berarti ke syukur Allah min haitsun nikmah. Nah makom ngono iku jauh di bawah makom min haitsu innahu al-mun'im. Syukur karena Allah pemberi. Nah, kita harus bangga, kita punya imam sing luar biasa. Cara mencintai Allah itu nganggo tradisi para wali papan atas. Iku min haitsu innahu al-mun'im. Napa? Al-mun'im. Nah syukure kowe kan min haitsun nikmah karena dapat nganti lali sing ngekeki. Yang kon dadi wali ku bicara. Kecuali nanti stok wali sentek serana liyane akhire peminate ra ono ya sananane akhire. Ya jadi jelas ya napa dunia sing dikritik itu ya dalam hal-hal sing memang perlu dikritik. Tapi kalau yang pas tepaan bener ya mlebu ning riwayat nikmatil matiyatu dunya napa nikmatil matiyatu ad-dunya dawe Sidina Ali piye ad-dunya darusitkan liman saddaqaha wa darunajatin liman fahima anha kaya ad-dunya bagi Syekh Abdul Qadir bagi Imam Syafi'i bagi Imam Malik bagi wong saleh iku darusitkin karena saurip-uripe ning donya nggo menanamkan kebajikan pun kula terusna wal maqala al-isrun te makalah kang kaping 20 iku ana Hatim ala Samrahimahu wa anahu qol al-ajalatu te kesusu ail isra'u te kesusu fil umur ing dalam perkara menasyaiton jenenge kesusu kabeh setan ila fi khamsi mawadhi'a kecuali ing dalam 5 pira-pira tempat fa innaha mung satemne ajale al-jarata te kesusu fi ing dalam khamsi mawadhi' min sunani Rasulillah yaiku setengah saking sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadi kesusu iku elek kecuali dalam 5 hal siji itamud dhaifi iku ngekeki panganan bima klan perkara layatakallafu kang ora dadi kapeksa apa mbak indal madhif nalika bagi sing ditamoni. Yaiku hormat tamu, itu secepatnya. Tapi dengan hormat sing ora berlebih,
berlebihan. Tidak ada jalan kalinya singgah sapa dhaifu fi manzili. Ing dalam omai wong. Wa Nabi Hurairah anna Rasulullah qol man atama khaul muslim syahwatahu harramahu wa 'alan nar. Manute sabane wong atama ngeke imangan sapa man akhahu ing dulure man al muslim. Ngeke imangan syahwatahu ing jatah sing disenengi man. Ing jatah sing disenengi man harramahu wa 'alan nar. Jadi misalnya kowe di sego sak piring ana lawuhe sing mbok senengi banget kepengin mangan wong kowe dhewe melarat. Tapi ana tamu mbok kekno tamu. Jenenge apa? Memberikan makanan yang seharusnya sesuatu yang kamu senengi, tapi demi hormat tamu itu kamu loloskan, kamu kasihkan tamu. Iku harramahu wa 'alan nar. Harramahu wa. Iki cerita dhisik. Nah saiki gak ono. Saiki wong ngekeki mangan wis luwih-luwih napa? Nggih to nggih. Maksudnya ngekeki mangan tamu ya memang di dalam sudah luwih. Nah dhisik kan koyo cerita sahabat tuh. Hormat tamu, jatah mangane anak, terus ngene-ngene kan saiki ra usum ngono wae. Saiki wong kerelan apa panganan akeh yakin ya saiki wis kerelan apa panganan iku akeh. Nah dhisik mungkin cerita ngono napa? Ngekek mangan tamu memang benar-benar satu jatah yang harusnya milik keluarga. Lalu dawuh Kanjeng Nabi, siapa yang memberikan makan tamu sementara syahwatnya dia, keinginan dia, syahwat itu tidak harus urusan seks atau biologis buat keinginan itu jenenge apa? Syahwat. Nah, kali itu dikasihkan tamu harramahu wa 'alan. Sing repot nak tamune iku kepingine rokok, balik bab rokok. Lah iku apa termasuk nokokno rokok tamu? Iku termasuk man'at ama akhahul muslim. Mergo bahasa Arabe rokok iku bingung no. Ayo saiki rokok termasuk to'am to ora? Ayo jawab ya. Rokok itu termasuk to'am to ora? Mboten kan? Wong Arab nak darani syarabud dukhan apa? Syarab iku minuman. Dadi rokok iku bingung no wong. Wong beluk kok darani syarab minuman. Jadi wis keliru kabeh. Itu kayak tak darani bahasa Arab rokok kan dukhan kan. Terus nak menghisap wong Arab nak minum apa? Syarab atau syurab.